5 jenis peluang usaha ini, saya jamin 1000 tahun lagi pun masih tetap akan ada. Bahkan kamu udah meninggal, peluang usaha ini tidak pernah akan mati. Di video saya kali ini, saya kembali lagi membahas topik tentang bisnis, yaitu bercerita tentang 5 peluang usaha yang tidak mungkin akan mati, dan siapa tahu Anda bisa sukses before 30. Peluang usaha yang pertama, langsung yang pasti adalah tidak pernah akan mati. Ya, ini omsetnya bisa dari ratusan ribu per hari sampai jutaan per hari, bahkan sampai ratusan juta per hari. Usaha apa itu? Yaitu sederhana, kuliner. Ya, karena menurut saya mau sekrisis apapun, seresesi apapun, tetap namanya orang itu pasti makan. Nggak mungkin kan dia mati kelaparan. Nah, kita juga tahu kuliner itu mulai dari UMKM sampai yang gerainya itu nasional, dari yang es puter di pinggir jalan sampai sekarang niche. Kenapa mereka ada di setiap sudut? Iya, dan yang lebih rame, nggak ada matinya. Kita juga tahu seperti kayak KFC, kemudian McDonald's, ya, itu mereka fast food dari Amerika itu umurnya itu sudah puluhan tahun gitu, bahkan tapi ya pokoknya sampai sekarang masih hidup meskipun digempur dengan banyak sekali tiruan-tiruannya lokalnya itu lebih murah, tapi tetap brand mereka kok. Intinya makanan dan minuman itu sumber kehidupan manusia. Mereka pasti masih suka jajan gitu ya. Mereka nggak akan pernah mati. Modalnya juga relatif juga kecil, bahkan sekarang juga bisa buka PO. Anda bisa kulineran di rumah, Anda juga bisa buka catering, ya kan? Anda juga bisa jual di GoFood. Nah, jadi usaha kuliner tidak akan pernah mati sampai 1000 tahun lagi. Itu saya jamin, kecuali manusia tidak lagi memakan ya. Nah, yang kedua adalah usaha fashion. Karena bagaimanapun juga fashion itu kan namanya sandang pangan papan, namanya juga pakaian. Itu udah sampai kapanpun manusia tetap pasti akan ganti baju baru gitu. Itu udah pasti. Baju itu apapun lah jenisnya. Mau dari yang baju yang kaos biasa, atau baju fashion, atau baju atau hijab dan sebagainya, tidak pernah akan ada mati. Kita lihat juga salah satu orang terkaya di dunia itu adalah Zara. Zara itu sendiri juga bergerak di bidang fashion. Saya rasa brandnya di seluruh dunia pun ada. Dan itu brand dari Spanyol. Banyak sekali juga usaha-usaha yang kita lihat juga sangat booming ya, khususnya di bidang fashion. Dari kaos yang dijual untuk partai politik, kaos sepak bola, kaos tembusan KW, sampai fashion designer kelas dunia. Artinya fashion itu adalah sebuah usaha yang nggak pernah akan ada mati. Brand boleh berganti, silih berganti, pemilik boleh berganti, silih berganti, tapi yang namanya sandang, orang itu sampai kapanpun akan tetap membutuhkan yang namanya pakaian. Dan yang ketiga adalah jasa makelar. Ini tidak pernah akan mati, karena meskipun zaman sekarang pihak ketiga itu sudah mulai agak putus karena banyak pihak supplier dan customer itu langsung dipertemukan di marketplace. Contoh aja kayak dulu calo tiket pesawat itu juga ada, tapi sudah mulai mati sejak adanya Traveloka dan tiket.com. Kemudian calo paspor itu atau calo bikin BPKB itu juga sudah mulai mati karena sekarang paspor pun sudah punya aplikasi sendiri. Tapi yang namanya calo atau makelar itu masih tetap dibutuhkan karena masih tetap ada orang nggak mau repot. Jasa ngurus visa contohnya, jasa ngurus mencarikan mobil contohnya, jasa ngecat rumah contohnya, jasa pembersihan rumah contohnya. Itu menurut saya jasa apapun atau makelar tidak pernah akan ada matinya. Nah, yang keempat yaitu Anda membuat toko kelontong. Toko kelontong itu menurut saya tidak pernah akan ada matinya juga. Lupa kan sekarang sudah banyak yang namanya Alfamart, Indomaret, Alfamidi dan sebagainya. Kan toko kelontong nggak akan hidup. Betul. Kalau di tempat Anda masih belum ada Alfamart, Indomaret. Jadi selama Anda masih buka toko kecil-kecilan di dalam gang, di dalam apa yang namanya tetangga Anda itu masih membutuhkan barang itu dan tidak mau pergi jauh, yang menurut saya toko kelontong itu sampai kapanpun akan tetap hidup gitu. Ya, Anda jual aja di toko kelontong itu yang Alfamart nggak jual gitu. Seperti ambil satu contoh, saya tuh pernah punya satu langganan toko kelontong sampai sekarang. Di mana Alfamart itu nggak ada, dia tuh bisa jual biskuit-biskuit lama. Yang mana di Alfamart nggak ada gitu. Atau dia bisa jual bumbu-bumbu yang Alfamart itu juga nggak ada. Jadi toko kelontong itu masih laku. Kalau Anda bisa beradaptasi, maka ya jangan menjual barang yang sama dengan Alfamart. Jadi nggak ada alasan ceritanya, kapitalis lah, orang-orang besar mematikan pedagang kecil. Itu teriakan orang-orang frustasi menurut saya. Teriakan orang-orang yang cuman berbau politis, nggak mau berubah, tapi cuman bisanya keluar-keluar. Lebih baik kalian itu menjual barang yang Alfamart tidak ada, selesai kan? Maka saya yakin orang-orang setempat itu pasti membutuhkan. Kalau orang mau putar otak caranya, pasti dapat gitu. Dan yang terakhir yang tidak pernah akan ada matinya, prinsip sharing ekonomi yang saya sebut dengan nama dropshipper dan reseller. Kenapa sharing ekonomi di zaman sekarang itu tidak pernah akan ada matinya?
Karena tidak mungkin supplier itu menjual barang. Supplier itu cuma bisa membuat produk, tapi dia tidak punya kompetensi atau kemampuan untuk memasarkan produknya. Sehingga dia membutuhkan banyak sekali sales atau banyak sekali. Yang kita kenal sales zaman sekarang itu adalah reseller atau penjual ulang. Dari situ kita sudah bisa menemukan bahwa peluang usaha ini sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu jadi berbagi peluang kepada orang banyak. Bukan cuman sukses dinikmati seorang diri. Jadi ketika Anda itu berbagi keuntungan di atas keuntungan orang lain, itu akan jauh lebih sukses dan sampai kapanpun usahanya tidak pernah akan Anda mati. Bukan Anda mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain, tidak seperti itu. Nah, sharing ekonomi itu berbagi keuntungan di atas keuntungan orang lain, itu namanya sharing ekonomi. Bisnis prinsip sharing ekonomi tidak pernah akan ada matinya sampai kapanpun. Percaya sama saya, sampai 1000 tahun lagi nggak pernah akan ada mati. Kenapa? Selama Anda peluang usahanya itu menghidupkan orang lain banyak, menghidupkan orang banyak, saya percaya peluang usaha itu akan terus akan hidup sampai kapan. Saya yakin reseller and dropshipping adalah salah satu jenis peluang bisnis yang tidak pernah akan ada mati. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.